Nama saya Dimas Anugrah. Saya penulis buku Filosofi Cinta. Saya sehari-hari adalah seorang penulis opini, artikel, dan juga saya menganalisis saham. Apa yang saya lakukan dalam waktu 1 tahun terakhir ini, 10 bulan ini adalah mengamati apa yang filsafat itu tunjukkan mengenai kehidupan manusia dalam keseharian mereka, yang dalam satu titik ada satu topik yang mungkin jarang dilihat oleh para pecinta kebijaksanaan menurut saya, yaitu tentang cinta. Maka saya mencoba menulis pengamatan saya dalam buku Filosofi Cinta. Ya, ada yang menarik ketika saya mengajukan naskah ini ke PT Canisius adalah setelah editor mereview naskah ini, saya mendapat request atau mungkin semacam arahan untuk menambahkan 2 bab dan saya kira 2 bab itu saya ambil dari 2 topik yang cukup relevan dalam kehidupan kita saat ini, yaitu cinta beda agama, juga tentang perselingkuhan. Saya mengambil 2 bab ini terutama karena selain itu relevan, sering mendengarkan cerita dari sahabat-sahabat tentang apa yang mereka hadapi, dan juga terkait dengan 2 tema tadi. Mengenai cinta beda agama, memang itu tidak mudah dihadapi oleh banyak pasangan gitu. Ketika cinta terbentur langit yang sama seperti lagu-lagu yang terkenal Tuhan memang satu, kita yang berbeda. Nah, bagaimana saya melihat itu dalam filosofis, dalam kajian filosofis, tentu saya tidak memihak tradisi agama yang mana, tetapi bagaimana filsafat melihat secara clear 2 orang yang berbeda keyakinan tetapi terlibat dalam cinta yang tulus. Nah, saya menawarkan bahwa itu adalah kesempatan bagi 2 sejoli ini untuk merenung dan memikirkan secara clear, bukan terlalu cepat mengambil keputusan atau gegabah dalam mengambil jalan pintas, tetapi filsafat mengajak 2 sejoli yang berbeda keyakinan ini untuk berpikir secara kritis apa yang mereka sedang hadapi dan apa yang mereka sudah selayaknya lakukan tanpa harus menyakiti satu sama lain. Cinta pada dasarnya tidak salah, tetapi akan menjadi satu tantangan apabila realitas di sekitar kita atau komunitas kita itu mengajak kita untuk memilih salah satu di antara 2 hal yang sangat penting di dalam kehidupan seseorang, itu orang yang dia cintai atau tradisi iman yang memang dia sudah peluk sejak awal. Jadi Filosofi Cinta akan membahas tentang ini di bab 27. Filosofi Cinta lahir dari perenungan sederhana sebenarnya. Saya menulis satu artikel tentang apa itu cinta. Lalu saya menulis artikel yang lain lagi tentang epistemologi cinta. Menulis artikel yang lain lagi, satu gagasan saya yang mungkin bisa dibilang orisinil yaitu tentang ada menuju cinta. Apa artinya? Dunia filsafat mengenal apa yang dikatakan oleh Martin Heidegger, bahwa manusia itu ada menuju kematian, Sein zum Tode, dan itu memang sudah menjadi gema sejak filsafat klasik sejak Socrates, Platon, Aristoteles dibicarakan dengan begitu serius. Lalu Heidegger mengungkapkannya lagi di abad ke-20 sebagai sebuah jangkar dari eksistensi manusia. Kita menuju
kepada kematian. Berangkat dari itu, saya melihat bahwa manusia sebenarnya selain menuju kematian, dia adalah satu being yang menuju cinta, Sein zum Leben, yang artinya adalah kita bukan secara biologis saja mengada, tetapi kita ini menuju satu titik di mana yang kita akan gapai adalah cinta atau sang cinta sejati itu. Maka di dalam filosofi cinta, saya menuliskan bahwa cinta itu adalah satu kategori eksistensial. Artinya di dalam buku ini cinta dipahami sebagai cara berada di dunia. Kenapa tiba-tiba pemikiran ini muncul? Karena seperti yang kita lihat realitas kehidupan kita sekarang ini, cinta itu sudah banyak absen ya di dalam ruang publik kita. Mengaku mencintai rakyat tetapi mengkorupsi uang rakyat juga. Mengaku mencintai seseorang tetapi menyakitinya di waktu yang sama, dan banyak hal lain. Di situ kita lihat bahwa cinta memang seringkali absen dari kehidupan manusia. Jadi di dalam Sein zum Leben yang saya tulis dalam bab ketiga di buku ini, cinta adalah sebuah keberadaan atau kita sebagai keberadaan yang sudah selayaknya kita itu menuju cinta, sehingga kita tidak hanya berada menuju kematian, tetapi kita mengisi kehidupan itu dengan cinta. Ya, sebagai seorang pejabat, katakanlah, kalau kita mendaku mencintai rakyat, ya kita berusaha yang terbaik karena kita mencintai rakyat. Bukan berlaku yang sebaliknya. Kalau kita mencintai keluarga kita, pasangan kita, kita berlaku sesuai dengan apa yang kita klaim, bukan malah menyakiti mereka. Jadi dari bab 1, bab 2, ketiga itu adalah artikel-artikel kecil yang mungkin saya tidak publish secara masif, atau itu hanya saya dalam tanda kutip ya konsumsi pribadi dengan teman-teman saya. Tetapi keterusan saya menuliskan artikel yang keempat, kelima, dan lalu saya pikir kenapa tidak saya jadikan aja satu kumpulan bab yang akhirnya nanti bisa menjadi sebuah buku. Maka filosofi cinta ini adalah sebuah naskah yang tertulis secara tidak sengaja sebenarnya. Bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 memang itu tentang cinta, lalu saya mengambil keputusan, baiklah saya mencoba untuk membuat satu naskah buku yang itu akan mengelaborasi apakah cinta di dalam pengertian filsafat. Tentu saya bisa dibilang bukan seorang filsuf ya katakanlah, tetapi orang tua saya mengajarkan, mendidik saya sejak kecil untuk mencintai apa yang baik ya, mencintai kebijaksanaan. Dalam arti itu mungkin saja saya bisa dibilang sebagai pecinta kearifan atau kebijaksanaan. Maka ada 28 bab di buku ini yang memang saya persembahkan untuk kita, untuk para pembaca Indonesia memahami apa itu cinta dan bagaimana kita menghayatinya sebagai seorang manusia yang diajak untuk mengisi kehidupan kita dengan cinta kasih kepada sesama. Lalu struktur buku ini memang cukup panjang ya, ada 28 bab, mungkin halamannya ada lebih dari 300. Bab apa yang paling menarik perhatian saya? Sebenarnya semua bab memang cukup menarik perhatian saya, dan itu saya pikirkan dengan serius. Tapi di sini ada dua gagasan yang saya kira baru dalam dunia filsafat. Pertama di bab 3 yaitu Sein zum Leben, ada menuju cinta, dan juga konsep berpikir neuropistis, yaitu bagaimana neuroscience dan filsafat itu sebenarnya bisa berjalan beriringan tanpa harus menegasi satu sama lain. Jadi neuropistis itu dari dua kata Yunani ya, neuro, saraf, dan pistis artinya iman. Dalam hal ini filsafat keilahian yang melibatkan iman atau kepercayaan, ketaatan kepada
sang transenden itu bisa berjalan bersamaan. Jadi saya menawarkan di sini bahwa seseorang yang beriman atau memiliki sikap religius sebenarnya mereka bukan orang yang tidak rasional, tetapi justru sikap religius mereka atau pendirian imani mereka adalah satu ekspresi dari bagaimana sesuatu yang transenden itu menjamah mereka sehingga otak mereka bekerja. Ini menjadi satu antitesis dari apa yang dikatakan oleh neuroscience, secara khusus dalam mazhab materialisme reduksionis yang menganggap bahwa iman seseorang itu hanyalah ekspresi atau gejolak dari neurotransmitter yang ada di otak. Ya, kita perlu apresiasi penemuan-penemuan atau pendapat seperti itu, tetapi tidak harus selalu menyetujuinya, karena neurofisik mengajak kita melihat neuroscience secara apa adanya tanpa harus menegasi sikap iman kita kepada sang transenden. Harapan saya untuk para pembaca filosofi cinta adalah melalui buku ini kita bukan hanya membaca, tetapi mencoba untuk berdialektika, ya, meresapi apa yang tertulis di dalamnya, bukan hanya untuk menyetujui, tapi berdialektika, merespons secara kritis, dan akhirnya sesuai dengan tujuan saya menulis buku ini adalah agar setiap pembaca secara khusus dan masyarakat Indonesia pada umumnya lebih menunjukkan sikap yang welas asih, ya, ada belas kasih, cinta kepada sesama, sehingga kebencian itu bisa direduksi. Sudah cukup kita lihat di ruang publik kita kebencian dan juga hal-hal yang menyakitkan itu kita lihat, ya. Semoga filosofi cinta itu mengajak kita, ya, mendukung kita untuk tidak melakukan hal-hal seperti itu, tetapi justru kita menjadi orang-orang yang mencintai Tuhan, mencintai sesama, bahkan mencintai alam. Kita adalah orang-orang yang hidup menuju cinta sejati. Maka dengan filosofi cinta, ya, kita bisa sama-sama belajar mencintai orang lain dan menghargai mereka, memanusiakan mereka, karena mereka adalah manusia yang sama seperti kita, yang layak dicintai dan dihargai.